Jadinya seperti ini ya. Oh, mantul. Masuk semua. Pang ya masuk. Asin. Ini dimakan sama nasi, mantul. Ồ trời à, Ôi tôi tự à, ý sức cô今天吃完没有关系，我明天还可以带新的。 oh ya. Bagus banget. Oh, cantik banget. Nah, sekarang jam 2 ya. Nah, video lanjut lagi teman-teman. Alhamdulillah pekerjaannya rampung ya, tak beresin dapur ini dan itu. Sekarang saya mau makan telur sama tokan. Ini tokan dapat dari nyonya. Di sini saya punya godong bawang, suanla. Ono cabe sama ono tokan teman-teman. Tokan ini tahu kenyil. Pertama saya motong ini, sederhana, mudah dan gampang. Terserah mau dipotong koyo opo sak karepmu. Seperti ini. Nah, hari ini menunya gampang saja. Tadi nyonyaku itu bilang ya, temen-temennya katanya tuh suka nonton channel YouTube saya. Terus temennya bilang ya yuk sering gonta-ganti wajan. Kayaknya aneh ya, lumayan aneh ya. Kenapa kok nyonyaku ibaratnya ngalupin sayur ya pakai ini, goreng ya pakai ini, numis ya pakai ini, semuanya pakai ini. Memang nyonyaku tuh kalau wes pakai satu ya wes itu terus kayak gitu teman-teman, nggak ganti-ganti. Goreng telur ya pakai ini kayak gitu. Nah, pertama cabai, bawang merah, bawang putih. Oh, masya Allah. Dioseng dulu. Diangkat ya. Angkat. Kan tahu ya. Garam sedikit. Tahunya kalau mau garing ya bisa ya teman-teman. Kalau garing itu menurut saya kurang rekomen, dia agak atos. Saya kayak cuman dioseng sekilas. Terus telurnya masuk. Nah, tambahin sedikit garam. Aku nggak mau terlalu kering ya. Masuk semua. Bawang ya masuk. Tambahin kecap ya. Wes cukup. Tambah micin. Wes. Dikit roiko. Wes. Nah, and then sugar ya, CTI. Wes. Nah, saya ndak tambahi garam. Ini wes asin.
Ini dimakan sama nasi ya mantul. Ini suka yang garing-garing gini. Saya matikan ya, nggak usah lama-lama. Gini wes. Masih garing, nasinya garing dan juga atos. Nah ini sayur sisaan nyonya ya, tadi pagi. Nah jadinya seperti ini ya. Oh mantul. Nah kita ambil secukupnya saja. Oh melek. Taps. Nah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah godong kenacai, kailancai. Tokan bersama endok yang ditumis kecap. Bumbunya gampang banget, bawang merah, bawang putih yang mengandung micin, gula dan garam seperti itu. Bismillah. Tokan ini rasanya kenyal-kenyal. Tokan ini tahu yang mungkin wis diolah, wis ditambahin nggak tahu apa. Karena dia kenyal-kenyal. Katanya coklat-coklatnya ini dari hedang. Katanya dari gula merah. Di pasar itu bilangnya seperti itu, tapi saya nggak tahu ya kalau saya salah. Dulu saya tuh sering banget beli ini, zaman dulu sampai bosen. Tiap hari makan ini, tak goreng lah, tak tumis lah, sama iwak teri, tak penyet sama sambal itu kayak ibaratnya dulu setiap hari beli. Siapa yang beliin pakai uang sendiri karena ini murah banget. Rasanya itu ya, pedesnya ya dapat teman-teman. Tapi pedesnya ini nyelekit-nyelekit tapi masih dalam tahap penuh dengan sopan santun dan tata krama juga etika. Terus dari gurih, asin, manis, pedesnya itu di mulut kita itu piar 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 kayak gitu, langsung bahagia. Leher kita auto aca-acan nehi-nehi. Aca-acan nehi-nehi. Ya Allah, nasinya pulen seperti ketan. Gini wis mantul Pak Eko, Bu Eko ya. Mulai seret.
Ya Allah. Banyak yang komentar tangan saya ini terlihat menjijikkan ya. Ini tuh sebenarnya wes sembuh teman-teman. Ini tuh bekas dari yang kemarin melentung-melentung dan ada airnya tuh wes kering semua. Saya tuh memang kalau ada luka, entah jerawat, entah luka dari kecil yang apa itu koreng apa itulah, itu tuh lama banget untuk bekasnya hilang, itu lama banget. Dulu yang luka ini bekasnya juga nggak hilang-hilang, lama banget. Hitamnya itu butuh waktu yang lama untuk menjadi normal seperti kulit semula, itu lama. Prosesnya membutuhkan waktu yang lumayan. Tapi ora apa-apa, yang penting wis sembuh. Mau kelihatan burik ya mohon maaf. Oily so yummy. Ya seperti ini. Yuk, apa benar kalau ibaratnya di Taiwan itu tikungannya tajam? Banyak orang yang berangkat ke Taiwan niatnya kerja, baru 1, 2, 3, 4, 1 tahun, 2 tahun, kenalan sama orang, menikah di Taiwan, sedangkan di rumah punya keluarga, punya anak istri, ditelantarkan dan dibiarkan. Sedangkan di sini menikah dan membina rumah tangga yang baru, menelantarkan keluarga yang ada di rumah. Kalau menurut saya itu bukan hanya di Taiwan ya. Di belahan bumi sebelah manapun itu pasti ditemukan hal yang seperti itu. Dari kerja dari wilayah A ke wilayah B pasti juga ada hal yang seperti itu. Kalau menurut saya itu bukan karena dia TKW atau apa, bukan. Tapi menurut aku itu dari memang dia itu memang seperti itu kayak gitu. Kalau misalkan seorang perempuan ditinggalkan suaminya terus berangkat ke Taiwan, didoakan setiap hari, ditangisi, di sana punya anak kecil, giliran suaminya ketemu seorang bidadari yang ada di Taiwan, terus menikah dan istrinya dibiarin tidak dinafkahi dan anaknya diumbar seperti itu, ya itu berarti ya memang itu menyakitkan untuk pihak perempuan. Itu teramat sangat bencana yang teramat sangat hebat, luar biasa. Menyakitkan, disakiti, itu pasti terluka yang teramat sangat. Tapi ingat teman-teman, yang namanya hidup ini, yang namanya malam tidak selamanya malam. Yang namanya matahari nggak mungkin 24 jam berada di atas langit situ, pasti ada perputarannya, siang dan malam. Hidup ini tuh tebar tua ya,
tebar dan menuai, apa yang kita tebar pasti bakalan kita tuai. Nah, seperti itu. Ngomong apa yuk? Loh, aku ya ngerti ngomong apa. Untuk Mbak E yang ibaratnya ditinggalkan Mas yang ada di mana itu terus menikah lagi dengan seorang perempuan itu, ya serasa disalahno perempuannya wong tarah yo mungkin wedok ya ora ngerti apa-apa, aku ya ora ngerti. Ya wis diikhlasno ae. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa seorang garangan ini tidak pantas untuk Mbak. Nah, mending wis pegatan ya. Ojo kesusu rabi, menata hidup yang baru, menjadi wanita independen. Kalau misalkan mau berangkat ke Taiwan ya silahkan. Di Taiwan, di Korea, di mana-mana. Kalau di Taiwan itu gaji TKW-nya 10 juta, pendidikan minimal SD, silahkan datang ke Taiwan. Insya Allah di Taiwan kalau bekerja, ibaratnya kerja nggak kerja 1 bulan dapat gaji. Nah, dengan berjalannya waktu mengubah nasib menjadi wanita mandiri, seperti itu. Intinya jangan terpuruk atau sampai bunuh diri atau merasa kalau dunia ini wis gelap dan tidak ada harapan, tidak usah. Jangan gantungan kebahagiaan, jangan gantungan hidup kita pada orang lain, apalagi hanya seorang garangan yang seperti itu ya. Laki-laki yang meninggalkan keluarganya hanya demi kesenangan sesaat, insya Allah ya, kalau menurut saya tidak akan bahagia. Karena ada seorang istri sah yang disakiti. Ada anak kandung yang ditelantarkan, itu menurut saya salah itu. Insya Allah mungkin gak akan mungkin bahagia, itu gak akan mungkin. Allah maha bijaksana, Allah maha segalanya seperti itu. Memang sekarang itu yang paling marak itu pelakor. Orang ketiga itu di drama Korea, di mana? Drama Thailand, Indonesia. Oh, intinya sekarang tuh yang lagi booming, yang memang sekarang zamannya seperti itu. Ini mau tak eman-eman. Nanti sore saya ndak ada makanan kan. Nyonya aku tuh masak semuanya mengandung non halal. Jadi nanti sore mau tak makan lagi. Ini jos mar konyos-konyos. Sebenarnya untuk ngabisin aku tuh bisa ya, tapi eman-eman. Nanti sore saya makan apa? Nah, satu pertanyaan dari saya. Nanti silahkan teman-teman tulis di kolom komentar.
teman-teman milih dicintai atau mencintai? Ini jawaban saya ya. Kalau zaman dulu saya lebih memilih mencintai. Terus nyonyaku kan pernah nanya itu, nyonyaku Cece dan anak-anaknya itu, yuk kamu milih mencintai atau dicintai? Ya saya jawab, saya milih mencintai. Yuk, buku menasihati saya. Yuk, mencintai itu rekoso yuk. Makan hati dan menyakitkan. Kalau nyonya lebih memilih dicintai. Jadi zaman ceritanya nyonya dulu, nyonya itu dicintai oleh mendiang kakek, bukan nyonya yang mencintai mendiang kakek. Jari ini seperti itu. Gak ngerti nek gengsi, aku kira paham. Terus dengan seiring berjalannya waktu, nyonya punya anak. Nah, lama-lama cinta itu bakalan bersemi seperti itu. Jadi kalau saya sekarang lebih milih mencintai atau dicintai, saya lebih memilih dicintai sekarang. Seperti itu. Nah, kita makan jeruk ya. Ini punya nyonya. Nyonyaku enggak makan jeruk ya. Orang sini enggak makan jeruk karena meminum obat herbal. Katanya begitu. Makan tapi kurang banget. Bismillah. Ini katanya namanya tuh sajangji. Mungkin orange juice. Bukan, nggak tahu lah. Jeruk apa ngono ora ngerti. Kayaknya kok nggak ada biji ya? Nanti kalau videonya gelap, mohon maaf teman-teman ya. Karena di luar itu biar repet. Alhamdulillah. Nah, saya Yayu Cahayu mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarangnya.